Shalom. Ya, mari saudara, kita ini sering mendengar pujian bahwa Tuhan itu setia, Tuhan itu selalu pegang janjinya, tidak pernah ingkar ya. Tuhan itu ajaib, Tuhan itu punya kuasa yang tak terbatas. Tapi tidak semua orang Kristen ternyata juga menikmati dan masuk di dalam janji-janji itu. Ya. Padahal tidak ada janji firman Tuhan itu yang dirahasiakan, gitu enggak ada. Bahkan Tuhan membuka sesuatu yang dianggap rahasia, Tuhan ingin buka supaya umatnya mengerti ya. Bahwa tidak ada yang terlalu rumit, tidak ada yang terlalu susah untuk dijangkau. Tapi biarlah sore hari ini kita mau sama-sama belajar bagaimana sih sesungguhnya kuasa itu bekerja ya. Bagaimana sesungguhnya kita bisa menikmati apa yang Tuhan sudah janjikan itu. Sehingga itu tidak jadi teori saja, sehingga orang-orang yang percaya ikut mengalami. Orang menyebut itu mengalami Yesus ya. Praktek menikmati kebenaran firman-Nya dalam dunia nyata hari-harinya. Mari saudara saya ajak kita masuk di dalam, silakan tampilkan slide pertama. Kata yang pertama adalah pengharapan, hope ya. Semua orang tidak bicara di dunia rohani, di dunia sekuler pun yang namanya hope itu pasti baik. Pengharapan itu membuat orang tabah. Pengharapan membuat orang dia punya sesuatu yang pasti bisa dijangkau di depan. Walaupun hari ini belum. Ya. Pengharapan itu bisa membuat orang lebih sabar. Pengharapan itu tidak bisa membuat orang menyerah. Ya. Ingat, iman, pengharapan, dan kasih itu menyambung. Ya. Karena iman engkau punya pengharapan. Orang yang tidak punya pengharapan, orang itu selesai hidupnya. Ya. Orang yang tidak ada pengharapan, udahlah. Dia seperti orang yang mati. Ya. Kalau kita punya pengharapan, kita selalu segar. Dan kita harus membangun pengharapan ini. Ada rahasia yang disimpan oleh Tuhan? Enggak ada. Mari kita baca ini ya. Pengharapan itu adalah sauh jangkar. Ya. Jangkar yang kuat, bukan jangkar yang enggak kuat. Ya. Sauh, saudara tahu sauh ya? Sauh itu di balik itu ada gambarnya. Jangkar, anchor. Ya. Pengharapan itu jangkar yang kuat dan aman bagi jiwa. Ini kalau kita nggak memahami satu-satu, kau nggak ngerti ayat ini ya. Pengharapan itu jangkar yang kuat, tapi aman bagi jiwa ya. Gitu. Kalau jiwa berarti saudara berpikir isinya jiwa itu pikiranmu, perasaanmu, kehendakmu. Jiwa itu ada pikiran. Ingat, pikiran itu tempat atau medan pertempuran setiap orang. Pikiran itu yang menciptakan di sini itu sebuah keputusan sebentar lagi gitu loh ya. Mau ke kanan apa ke kiri? Saya ambil, saya bertindak sekarang apa nanti? Saya tegur dia sekarang atau nanti? Saya tegurnya terang-terangan atau agak samar-samar? Ini peperangan di sini. Itu jiwa ya. Begitu kau memutuskan tegur sekarang, maka tegur sekarang. Ya, saudara perhatikan, tubuh, jiwa, roh, ini manusia. Tubuh, jiwa, roh. Kalau tubuh mah nggak bisa diapa-apain, tubuh ini taat perintah, tunggu perintah, keputusan jiwa. Ya, jiwa itu pikiran, perasaan, kehendak, kemauan. Itu memerintahkan apa? Tubuh ini nurut. Ya, kalaupun mati ya tubuh ini selesai. Tapi jiwa enggak loh. Ya. Jiwa itu menghadapi tanggung jawab. Jiwa itu menghadapi penghakiman. Ya. Roh, nah ini yang berperan. Roh ini kembali kepada pencipta. Roh ini sumber utama yang mempengaruhi hati nuranimu. Nah, ya. Jadi antara jiwa dan roh manusia itu ada hati nurani. Hati nurani itu dekat sekali dengan roh. Ya. Hati nurani itu selalu berkata jujur. Makanya Tuhan kasih manusia hati nurani. Kalau binatang nggak ada hati nurani. Binatang bisa mikir, bisa berperasaan. Contoh kalau anjing disayangi, dia sayang banget. Ya.
Dia punya perasaan. Tapi untuk menimbang kemurnian hati nurani tidak ada dia. Kalau udah mati pun selesai semua kalau binatang itu. Ya. Manusia beda. Tuhan kasih hati nurani supaya apa? Hati nurani itu sebuah tempat tidak kelihatan. Itu tempat Tuhan bicara. Kalau mau menegur dia lewat hati nurani. Nah ini bahayanya apa? Siapa yang mengisi hati nuranimu ini perannya besar. Kalau engkau tidak mengerti firman, tidak pernah mendengar, tidak pernah tahu firman, yang mengisi hanya pengetahuan dunia, maka hati nurani ini yang mengajar jiwamu. Pengetahuannya dunia tok. Segala keputusannya adalah keputusan hikmat dunia, hikmat manusia, jauh dari sempurna. Padahal kita ini butuh jiwa ini diisi oleh hikmat Tuhan. Ya, makanya itu gini, manusia yang percaya Yesus itu ada Roh Kudus itu sangat menolong. Artinya apa? Tiap orang kan ada roh, manusia roh, manusia roh, manusia roh, ada roh. Percaya Yesus dikasih Roh Kudus. Nah, Roh Kudus ini yang terus ngajar. Fungsi Roh Kudus itu kan ngajar kamu, nuntun kamu. Kalau salah Roh Kudus ngomong, salah jangan begitu. Orang Kristen gak boleh begitu. Mau kemana? Jangan main itu, main judi nggak boleh. Itu suara Roh Kudus kepada hati nurani. Hati nurani yang ngomong kepada pikiran perasaan ini. Nggak boleh yang orang Kristen kok judi ya. Itu. Kalau manusia Kristen ini sering mendengar suara Roh Kudus, sering mau nurut Alkitab, maka hati nuraninya itu murni. Ini yang diomong Paulus. Aku senantiasa menjaga hati nuraniku murni. Maksud Paulus itu, aku selalu mau nurut tuntunan Roh Kudus. Supaya murni, kalau hati nuraniku murni, maka jiwaku ini dipengaruhi, dikuasai oleh pikiran yang benar. Putusanku bertindak, tubuh ini tidak salah. Ya. Contoh lagi, orang Kristen kok senang ke paranormal. Orang Kristen kok sering ke pedukun-pedukun itu, suhu-suhu itu. Gimana? Hati nurani bicara, enggak boleh. Kalau udah mengenal Yesus, Yesus mah lebih hebat dari semua itu. Kan firman ngomong, roh di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Sedangkan orang-orang pintar tadi, pedukun-pedukun, paranormal, suhu-suhu, itu menggunakan roh-roh yang lain ini, yang ada di udara ini loh. Dan itu ditegaskan Tuhan, roh di dalam kamu, yaitu Holy Spirit, lebih besar daripada roh di dunia. Nah ini kamu percayai, gitu loh. Kalau nggak dipercayai, nanti yang nuntun jiwamu lain. Something yang bukan dari Holy Spirit, bukan dari firman Tuhan. Nah ini yang bahaya. Ya, saya saksi sedikit ya. Keluarga besar saya itu, mami saya dulu ya awal-awal ya Katolik. Anak-anaknya enggak jelas semua. Ya, anaknya 3 ini ya ikut-ikutan semua lah. Papa saya bukan Kristen, bukan Katolik, tapi dia Konghucu. Ya, nenek saya Pentakosta, gaya kuno, tapi yang militan. Nah, satu-satunya, sangat. Apa yang terjadi? Karena papa saya itu bukan orang Kristen, tidak ngerti dasar firman, maka hidupnya dia bermain. Yang tahu saya dari 3 saudara laki ini, saya paling tahu. Kenapa paling tahu? Saya paling diminta ayah saya itu nyetir mobil. Ke sono ya. Kemana? Biasalah, Banyuwangi. Situbondo, Trenggalek, Blitar situ, sampai pokoknya tempat-tempat kekuatan gaib ya. Jadi ke sana dikasih jimat, ke sana kasih jimat, kasih simpenan semua. Jadi ayah saya itu orang luar seolah-olah kalau lihat sakti bapaknya Yusman ini. Iya. Ngerokok enggak sekedar ngerokok bapak saya itu. Rokoknya itu rokok yang dari suhu-suhu itu. Jadi rokok itu dipakai untuk mengangkat wibawa dia. Orang yang berhadapan dengan papa saya kalau papa saya lagi ngerokok gini. Orang itu bisa sangat hormat.
Kalau ada orang marah, papa saya menghadapi, papa saya itu kecil. Menghadapi sambil bisa rokok gitu. Langsung ketakutan dan tunduk. Apa yang diperintahkan papa saya dia nurut. Ya, contoh satu hari ya. Ada orang tuh marah-marah. Marah-marah sampai sekarang salah paham sampai marah ke rumah. Mami saya yang hadapi pertama. Kaget kok marah-marah orang ini. Papa saya dipanggil keluar. Dia ngerokok ini. Yang marah-marah ini orang yang tinggi besar. Papa saya cuma gini. Sebentar Pak, Bapak ini ada apa? Langsung, oh ya om gitu ya. Duduk itu tunduk-tunduk. Oke, sekarang gini ya. Mulai saat ini kamu keluar, pulang, jangan kembali lagi nginjak rumah ini. Nurut tuh. Jadi saya yang masih muda dulu nggak ngerti. Wah papaku hebat ya. Nurut keluar dia pulang. Nah balik lagi. Nah papa saya itu penuh dunia begitu. Repotnya mama saya itu nurut ngikuti. Ya. Jadi mama saya itu percaya Yesusnya itu separuh hati. Gak sungguh-sungguh. Ya. Karena separuh hati tidak sungguh-sungguh dan rumah itu campuran. Anda kalau ke rumah saya ada jam dinding gitu ya. Di baliknya jam dinding itu ada jimat. Ada lukisan, di balik lukisan ada jimat. Semua rumah itu. Papa saya waktu itu masih jaya. Dia itu agen-agennya distributor gitu ya kayak Unilever, Bir Bintang. Jaya lah dia. Jimatnya banyak. Nyimpen itu semua gitu. Tapi apakah itu baik? Ternyata enggak. Enggak ada yang dari alam begitu gratis itu enggak ada. Dia minta sesuatu. Memang enggak langsung hari itu. Tapi karena ayah saya terus bermain begitu. Rumah itu panas. Yang ngerasakan ya anak. Ya. Saya waktu itu masih di sekolah sih ya. Masih SMA, SMP, SMA ya. Apa yang kita lihat ini sebagai anak? Lama-lama kita agak broken home. Mama papa saya tuh ribut terus. Tengkar terus. Kalau tengkar itu mami saya mesti bawa koper sudah mau minggat. Terus begitu teriak-teriak nangis mau minggat. Tidak jadi gitu. Karena ada nenek saya. Tidak jadi terus begitu. Jadi anak-anak ini frustasi ya. Saya bilang gimana ini papa sama mama ini mbok ini ribut terus ya. Lama-lama panas. Anda tahu satu hari adik saya itu kena semacam gangguan. Gangguan apa? Adik saya itu masih kecil, laki ya. Kita ini 3 laki semua. Tiba-tiba adik saya itu kalau di dalam kamar, mau keluar kamar dia teriak. Tidak teriak mami saya, teriak pembantu. Mbak gitu, dia di dalam kamar. Apanya gitu ya, bukain kamar gitu. Dibuka sama pembantu itu. Loh enggak dikunci loh. Loh enggak dikunci gini, iya keluar dia. Enggak tahu, ada yang tahu di rumah ini, termasuk mami saya enggak perhatian. Nanti mau masuk kamar, Mbak gitu, bukain ini. Loh enggak dikuncinya gitu dia, masuk lagi. Makin lama makin parah, waktu mau makan itu selalu ke mami saya. Mi ini piring-piringnya dibersihin dulu, dilap dulu. Bersih kok, sendok-sendok bersih semua ini. Lama-lama mami saya curiga, nengok ke saya. Adik mau lihat. Mau duduk kursi suruh bersihin. Jadi kalau ada sakit jiwa. Akhirnya diperhatiin mami saya, wah betul sakit jiwa ini. Dibawa ke dokter jiwa. Dibawa ke Surabaya itu ahli jiwanya sampai ngomong begini. Enggak apa-apa ini bu, anak ini enggak apa-apa ini. Coba ya saya usahakan ya dikasih air putih. Diminum, enggak tahu air putih itu diapain, enggak tahu ya. Dulu enggak ngerti apa-apa juga. Imannya bodoh semua kita. Kasih minum, kasih obat. Enggak sembuh, tambah parah. Aneh ya, aneh Pak. Enggak ngerti kita itu ya. Jadi bingung mami saya itu. Nah setelah itu mulai terjadi. Di rumah itu terjadi 3 kali atap rumah itu meledak. Buah. Anehnya tidak semua telinga di rumah itu mendengar. Bergantian seolah-olah. Pertama yang mendengar kakak saya sama pas hari itu ada adiknya papa saya tidur di rumah. 2 orang yang dengar.
Sampai ketakutan, sampai tidur di bawah, di lantai. Dikira ada kerusuhan. Ya. Nggak dengar, kita besok ditanya, lu dengar? Enggak dengar. Kira-kira seminggu lagi ganti. Yang dengar ibu saya sama, pokoknya 2 orang. Itu sekitar jam 12 malam. Buah, saya nggak dengar. Apa sih kita nggak dengar apa-apa? Minggu ketiga, kita nonton TV sekeluarga. Ya kira-kira jam 11-12 lalu itu. Buah, yang kaget itu saya sama 1 orang lagi ya. Adiknya Papa. 2 orang. Kaget. Waktu saya kaget mami saya, lu dengar ya? Iya. Wah, itu saya baru sadar, oh ada suara itu. Nah, kejadian apa lagi? Ini loh saudara ya. Akibat papa saya ini suka main-main begitu, mami saya juga. Satu hari pagi-pagi jam 7. Rumah kita itu besar Pak, 800 meter. Bangunan bagus ya. Kalau orang kuno itu masa mau beli kayu biasa. Kayu itu jati yang kuat, yang tua itu loh ya. Mami saya itu ngambil kain pel. Kain pel-pelan itu loh. Kan dijemur, digantung gitu ya. Pagi-pagi jam 7 dia mau ngambil begini. Waktu ngambil begini tuh dia teriak yang dipanggil saya. Saya di dalam ruang, lari saya. Ada apa Mi? Coba lihat itu di kain pel. Ya. Kain pel kenapa? Coba lihat. Tak buka kain pelnya. Kan dilempar sama ibu saya di tanah. Anda tahu? Di dalam kain pel itu ada 166 jarum. Tapi jarumnya itu lincipnya enggak ada. Tumpul semua. Tumpul Pak. Jadi saya mikir, apa ini namanya magic? Guna-guna, apa ini? Gitu loh ya. Tapi kita juga melihat mata. Ini nempel di sini pohon kates pepaya itu dari atas sampai bawah kering. Jadi kami mengalami, saya itu waktu itu masih sama calon istri saya ini, saya nggak cerita saudara. Ya. Saya nggak cerita bahwa keluarga kita ini suka dukunan. Ya. Campur aduk, cuma nenek saya aja yang setia, murni dia. Sejati. Nah, nenek saya pernah ngomong, kalau satu orang dalam rumah ini sungguh-sungguh, nanti pelan-pelan akan diselamatkan semua. Itu Alkitab memang, Alkitabiah itu. Rupanya betul. Ya. Lewat peristiwa aneh-aneh itu, gak ada yang kena. Secara fisik gak ada yang kena, cuman papa saya sekali kena. Kelanya gimana? Jam 2 malam, dia itu keringet dari kepala sampai kaki, itu keluar keringet sebutir jagung gitu loh. Banyak basah semua. Saya diperintah oleh ibu saya, kamu ke dokter sana, panggil. Jam 2 malam saya keluar, manggil dokter itu, gedor-gedor, tolong apa, ada apa? Dokternya untung baik ya, datang ke rumah. Diperiksa papa saya. Gak apa-apa, capek mungkin ini, dikasih vitamin, disuntik, pulang. Saudara kenapa? Ya, kenapa itu? Sampai memuncak, sampai parah saudara. Dan memang perubahannya satu-satu. Dari mami saya dulu percaya Yesus, kakak saya berubah satu-satu. Yang terakhir papa saya enggak percaya. Karena percaya dukun luar biasa, suhu dan lain-lain bisa berbalik, enggak percaya semua Pak. Saya pun sebagai anak jadi bingung, saya ngomong sama mami saya, papi ini hari ini enggak percaya semua loh. Enggak percaya agama apapun, malah ngomong sama saya begini, orang kalau mati itu ya selesai jadi tanah. Dikubur jadi tanah, selesai, bubar. Loh papi tidak percaya surga, neraka? Tidak ada itu. Itu cuma nakut-nakuti orang. Lu tahu nggak surga itu apa? Ini, jadi saya dibalik diajar sebenarnya. Surga itu kalau lu hidup di dunia, duitnya banyak, badan lu sehat, itu surga. Kalau neraka apa? Neraka itu hidup di dunia, tidak punya uang, sakit-sakitan lagi. Itu neraka. Jadi saya lapor ke ibu saya,
Papi sekarang ateis. Jimatnya dulu kan disimpan semua, dipiara. Hari itu jimatnya geletakan saudara. Jimat papa saya itu geletak sana semua. Tidak dipercaya, enggak ngerti saya, ada apa kok tiba-tiba begitu. Jadi seluruh jimatnya itu pasti geletak gitu. Nah rupanya inilah jalan Tuhan. Mami saya langsung inisiatif. Kalau gitu gini, kita panggil pendeta Pentakosta, pendeta Nyamak. Kita panggil, kita mau bakar tuh semua. Dari suhu-suhu dukun itu. Papa saya enggak peduli, bakar-bakaran, karena udah ateis dia ya. Udah ikut acara di rumah bakar, enggak ikut, pergi papa saya. Nah pendeta datang dan timnya di bawah pohon mangga. Mari kita nyanyi berdoa gitu. Saya enggak boleh ikut sama mami saya suruh jaga rumah. Lu enggak usah ikut ya, lu jaga rumah di depan. Jadi saya jaga rumah di teras depan, lebar rumah saya itu 30 meter lebar. Sama siapa? Sama temen, jadi 2 orang duduk. Ya, waktu nyanyi teman saya tanya, ada apa Yus? Oh doa di belakang itu pendeta. Oh gereja ya iya. Waktu nyanyi Pak. Waktu mau dibakar jimatnya banyak jimatnya. Itu pintu pagar ada yang buka, klotak gitu buka ya. Teman saya yang lihat dulu gitu, Yusman ada tamu. Terus saya berdiri, dia berdiri, jadi matanya 2 orang yang lihat. Anda tahu yang datang siapa? Polisi. Bawa sepeda motor besar, polisinya tinggi gagah, pakai kacamata. Dulu film Chip dulu, Chip ya. Seumur-umur saya ada Chip. Gak tahu kalau Markus sempat nonton film Chip ya, polisi ya. Ya gitu, gagah dibuka pintu pagar masuk, dituntun motornya masuk lewat garasi. Maka teman saya ngomong, Yus kamu kasih tahu mama dulu, tuh masuk garasi loh. Saya lari, teman saya nunggu dia kelihatan pintu pagar. Saya lari, saya berbisik kemana mami saya. Mi, ada polisi masuk. Rupanya pendetanya dengar dan peka. Mami saya waktu mau pergi ditarik, jangan pergi, itu bukan polisi. Saya kan enggak ngerti dulu. Saya juga gini loh, gimana sih pendeta ini, polisi kok bukan polisi. Itu bukan polisi, tetap di sini. Nyanyi. Rupanya waktu mau bakar jimat, enggak terima itu roh-roh itu. Enggak tahu. Begitu jimat dibakar, dalam nama Yesus dibakar. Waktu bakar itu, adik saya kan masih kecil di dalam rumah, dia teriak-teriak. Teriaknya keras luar biasa, semua kaget termasuk pendetanya. Karena teriaknya kencang sekali, saya kaget, saya masuk dari luar, masuk ke dalam rumah. Yang dari dalam rumah belakang lari ke dalam semua saat pendetanya nyari adik saya. Adik saya kenapa ini? Ternyata dia sembunyi di balik pintu, gemeteran gini di balik pintu. Dikasih minum sama pendetanya, ditanya, Nyo, kenapa teriak-teriak ada apa? Berhenti dulu, jangan usah nangis. Adik saya langsung berhenti ngomong, Om ada kuda keluar, seberapa? Ngomong dia, tinggi gini Om, tinggi kudanya. Tapi kepalanya orang, kuda kepalanya manusia. Dari mana tadi? Dari belakang Om, aku mau ke belakang mau ditabrak, jadi mau nabrak adik saya, makanya dia teriak takut. Nah, terus pendeta tanya, terus lari kemana? Lari begini Om, keluar sana, keluar di embung. Langsung pendetanya, puji Tuhan. Sang iblis sudah lari keluar dari rumah ini. Lalu ultimatum ke mami saya, jangan simpan jimat-jimat lagi. Ya, rumah ini sudah bersih. Jangan buka celah manggil-manggil jimat-jimat lagi. Nah, dulu memang kita akui, suka suhu dukun kiai paranormal rumahnya. Kadang diundang ke rumahnya, bakar-bakar ini, bakar. Di ultimatum, tidak ada lagi itu ya. Roh Kudus jauh lebih hebat. Selesai itu selesai Pak. Aman kan? Aman. Hanya papa saya aja belum percaya. Gimana caranya ya supaya percaya? Rupanya Tuhan hajar. Proses itu diajar. Jadi terpuruk sampai titik terendah Pak. Ngalamin enggak Anda? Terpuruk sampai titik 0. Titik 0-nya apa yang Tuhan izinkan? Dicabuti semua.
Jadi distributor ini dari agen ini semua dicabut dia. Titik nol. Bangkrut. Cek. Utang dulu Bank Bumidaya tidak bisa bayar. Punya kredit tidak bisa bayar. Akibat tidak bisa bayar apa? Rumah dipasang papan. Tempel papan besar. Rumah ini akan dilelang pada tanggal sekian tahun sekian. Malu ya, sekota tahu semua. Papa saya supaya tidak dilelang, dia berjuang. Ngunjungi teman-teman sahabatnya yang kaya-kaya dulu. Yang bersahabat kaya. Tak satu pun mau tolong, tak satu pun mau beli. Cuman mami saya ngomong, sudah kau istirahat. Kau diam sekarang, nanti yang nolong Tuhanku yang namanya Yesus. Tidak akan telat Yesus tolong. Gak usah takut, diam tapi. Mana temanmu yang kaya-kaya? Nolong aja enggak, semua nunggu dilelang. Betul sih, gak ada yang nolong. Makanya kalau berharap sama manusia mengecewakan. Apakah tobat? Saya enggak, ya diam aja. Suatu hari lah ini puncaknya ini. Saya di rumah sama ibu saya, ada orang datang, naik mobil datang turun. Ketok rumah terus ngomong, Taji ini rumahnya mau dijual kah? Gitu. Oh iya kok, engkau bisa tanya gini deh, itu aku ngeliat di papan, rumah ini mau dilelang ya? Iya. Berarti Taji ini punya hutang sama bank. Iya itu Bank Bumidaya. Aku boleh permisi lihat sih. Gitu. Boleh masuk, yang dilihat cuma kayunya aja. Kayu dari belakang muka, kayu saja. Oh bagus rumah ini sih. Ini rumah jati tua semua. Minta berapa sih gitu ya. Ayo sebutin angka berapa gitu aku lupa. Langsung hari itu ngomong begini, ayo Cik sekarang ke bank, sekarang. Jadi ke bank, saya ikut nganter. Di bank cuma tanya, Pak tolong ya, ibu ini kan punya gini kasusnya kan ya. Tolong semua disiapkan, saya mau melunasi. Utang di bank berapa, saya yang bayar. Tolong siapkan semua, kapan saya balik untuk tanda tangan. Semuanya udah. Tapi saya kaget. Harinya balik lagi, semua disiapkan, semua diteken, uang keluar semua. Ibu saya masih menerima banyak. Ya, lalu diskusilah sama papa saya. Ini loh Yesus nolong, loh laku gak ditawar lagi. Temenmu yang nunggu lelang gak dapat semua. Ini Yesus yang tolong. Pertanyaannya papa saya bertobat enggak sampai di situ? Papa saya masih berani jawab. Itu mah kebetulan. Kebetulan ada yang beli. Daplek ya, bebal. Ditanyalah yang beli itu sama ibu saya. Engkau beli rumah ini buat apa? Planningnya apa? Engkau kan dari Semarang loh. Dari jauh-jauh kok ke sini beli rumah saya untuk planning apa? Jawabnya apa? Jujur Cik, panggil mama saya enggak punya planning. Saya itu loh cuma nyetir sendiri di kota ini lewat rumah Taji ini. Kok kepala saya itu noleh ke kiri. Noleh kiri kok ada papan. Oh kok dilelang. Kok saya lihat rumahnya ini kok lumayan saya tertarik. Seandainya kepala saya noleh ke kanan ya saya pasti enggak beli. Nah saya sama mama saya mikir siapa yang membuat dia noleh ke kiri. Tuhan dengan gampangnya merintahkan. Tuhan. Tapi papa saya dablek masih tidak percaya. Uang diambil, dibelikan rumah, kita pindah ke Malang. Di Malang mama saya ya. Di Malang buka toko lagi. Mulai tua supaya ada aktivitas. Di toko itu suatu hari dirampok. Ya. Saya pernah saksi di tempatnya Ibu Vibe. Dirampok malam-malam. Papa saya sama mama saya di rumah, saya di Bali, kakak saya di Surabaya, adik saya paling kecil sekolah di Rusia. Disekolahkan oleh kelompoknya Roy Martin itu. Ya. Sekolah, sekarang jadi pastor gereja ortodok di Surabaya. Jadi gak ada orang, 2 orang tok. Malam itu dimasuki orang, anak muda. Om, beli rokoknya ini rokok ini. Pintu udah ditutup. Dikeluarkan 1 pak ini Pak. Oh enggak, beli 1 batang, ngecer. Papa saya ngomong, oh sorry ya,
kita enggak ngecerin, diambil lagi dimasukin gini. Oh enggak boleh ya, beli 1 batang. Kalau gitu ini aja, dia pakai jaket Levi's lah. Kalau gitu ini aja Om. Set, gobang saudara. Langsung tidak banyak bicara dibacok bapak saya itu. Dibacok ini kan refleks orang tua, ini etalase. Dia dodok turun gini, tubuhnya diturunkan, tangannya gini, miring gini, jatuh gini. Jadi pisaunya diterima tangannya papa saya, cek gitu. Tarik-tarikan, robek saudara, gitu. Besi di sini, robek teriak-teriak ibu saya dari dalam rumah lari masuk toko. Loh ada apa ini? Loh kok suaminya mau dibunuh sama orang yang bawa pisau. Mami saya otomatis, Pak ampuni Pak, suami saya jangan dibunuh. Bapak mau ngambil apa sih di rumah ini? Udah ambil aja, tapi jangan dibunuh. Gitu. Namanya penjahat mana mau nurut begitu ya. Tarik. Mami saya teriak yang pertama. Yesus tolong suamiku. Teriak pertama Pak. Pisau itu lepas, jadi kayunya itu dipegang oleh penjahat. Besinya dipegang papa saya. Lepas megang kayunya tok dia. Bingung dia, bisa lepas ya. Dikira mami saya mau lari keluar, tidak. Itu etalase dilompati sama dia, dia besar tinggi dilompati gini. Waktu ngelompati mami saya berpikir secara manusia, aduh dibunuh ini suaminya ini. Diinjak papa saya, direbut pisaunya. Ternyata papa saya cuma dilewati tok, ngejar ibu saya. Ibu saya dikejar, dia bingung takut masuk dalam rumah, ya rumah kan buntu di dalam. Dikejar, dipegang lehernya sini, dibanting di mana, di sofa. Mami dipegang, dibanting di sofa, orang tua ya. Dibanting ini tangannya udah begini. Tapi waktu gini ini otomatis mata merem, mulut langsung ngomong, Yesus tolong. Teriak kedua. Loh kok gak apa-apa, matanya lihat gini. Ini keajaiban, pisaunya begini. Terus begini. Maju mau nusuk, gemeter, mundur lagi. Jadi mami saya ngomong seperti ada tangan yang begini loh. Jadi kami ini meyakini itu bukan tangan Tuhan, cukup tangan malaikat Tuhan. Kan firman ngomong, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling rumah orang percaya. Orang yang takut Tuhan. Tidak bisa masuk pisaunya. Begini terus. Lalu mamimu ini teriak yang ketiga, udah 3 kali teriak. Yesus tolong aku. Lari itu penjahat Pak. Mami saya dilempar di sofa, lari dia. Lari keluar terus mami saya keluar teriak-teriak tetangga. Dulu masih sepi tuh daerah itu ya. Tangganya keluar semua, ada apa Bu, ada apa Bu. Ini kita dirampok. Terus lihat mama papa saya itu berdarah semua tangannya. Lu ini Om kenapa ini? Habis dibacok, dilihat robek. Dah ini dulu, rumah sakit dijahit dulu. Nah malam-malam itulah kita diperintah, saya pulang, ayo kamu pulang ke Malang, kakak saya pulang ke Malang. Ternyata mau ngomong ini, ya ceritanya seperti itu tadi. Gitu loh. Mami saya ngomong terakhir, hari ini kalau papimu masih tidak percaya Yesus, enggak tahu dengan cara apa Tuhan. Ini udah puncaknya ini. Papi saya diem aja, 6 bulan berikutnya tanpa ada yang nyuruh, papi saya langsung minta, aku baptiskan, carikan pendeta, minta dibaptis. Puji Tuhan serumah percaya semua ya. Nah saudara itu loh, kalau kita itu tidak sungguh-sungguh ya, padahal kuasa Tuhan luar biasa. Ya, nah nyambung ke ayat ini ada hubungan apa Pak? Oh berhubungan sekali, Anda mau butuh mujizat, butuh kuasa-kuasa apa? Ini ayat, pengharapan itu jangkar yang kuat, amanlah jiwamu. Yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir itu maksudnya gini loh. Darah Yesus, kematian Yesus itu sudah menembus, membelai tirai bait suci yang membatasi ruang Maha Kudus dengan ruang kudus itu sudah robek. Jadi kuasa itu sudah membebaskan saudara dan saya bisa masuk di ruang Maha Kudus. Kita punya hak menjumpai masuk di dalam dunia kekekalan itu, ketemulah dengan Tuhan sendiri. Gak ada batas ya, kita bisa masuk ke ruang sana. Kita bisa menikmati kuasa kebenaran, itu loh otoritas. Kan firman ngomong, apa yang kau ikat di dunia terikat di surga.
Kalau lepas kan di dunia, lepas di surga. Itu artinya kita punya hak untuk masuk ke sono. Ya, ayo kita preteli ini, kita pahami ayat satu ayat ini. Ya, next slide. Saya perhatiin ya, kapal ini, nasibnya kapal ini oleh jangkar. Ya, ada badai mau selamat tergantung punya jangkar enggak, punya sau enggak. Kalau sau dilepaskan, ada rantingnya enggak sau? Rantingnya kuat enggak? Ada. Ini nyambung rantai, maka dia enggak bisa kemana-mana. Ada badai pun ya gini, gini, gini. Tapi kalau enggak ada sau, enggak ada jangkar, dia amblas hilang. Bisa tenggelam, hancur. Tapi kalau ada ini, selamatlah dia. Oh, bicara keselamatan berarti ini. Ya, ingat-ingat ya. Next slide. Nah, perhatikan. Ada 3 hal penting. 1, kapal. Berarti di dalam kapal itu ada manusia, ada penumpang, ada barang, ada lain-lain dalam di sini. 2, ada rantai. Rantai penghubung antara kapal dengan jangkar harus kuat. Lalu tadi firman katakan pengharapan itu adalah sau. Pengharapan itu adalah jangkar ini. Ya. Kalau tidak ada jangkar, tidak punya pengharapan. Amblas kapal itu, matilah semua di sini. Makanya dikatakan jangkar ini aman bagi jiwa. Aman Pak. Ya. Nah sekarang kita rohanikan pengertian ini. Next. Nah ini. Inilah kehidupan saudara dan saya. Mungkin sekeluarga. Ya ini. Kehidupan orang percaya. Ini sau jangkar. Tadi dikatakan pengharapan itu, hope itu di jangkar itu. Hope itu di jangkar. Siapa jangkar ini? Yesus. Firman. Yesus Kristus itu pengharapan kita. Tapi ini betul-betul pengharapan yang menyelamatkan kapal ini kalau ada rantainya ini. Rantai itu apa? Keyakinanmu, imanmu, percayamu. Bagaimana engkau berpegang kuat kepada Kristus. Itu rantai itu. Kalau tidak ada rantai, ya nggak bisa, hancur, lebur, lenyap, binasa. Karena inilah yang membuat engkau kuat. Ini apa? Iman. Orang percaya tanpa iman nggak bisa hidup. Butuh mujizat tanpa iman nggak bisa. Loh Pak kalau gini bisa Pak? Udahlah kalau begini nih. Mami saya suaminya selamat karena imannya. Berpegang kepada Yesus. Yesus tolong suamiku, ditolong suaminya. Coba. Saya kesaksian ya, ini kesaksian benar ini. Saya punya sahabat, suami istri. Waktu kerusuhan di Ambon, tegang Pak. Pak Isman enggak tahu, tegang Pak, kita tegang. Saya mau keluar dari Ambon, mau menuju Jawa. Ya, udah punya perhitungan macam-macam. Kami sempat di dalam mobil tuh nyewa tentara lengkap. Ya, senjata lengkap di mobil. Berangkat kita. Belum sampai bandara, masa di tengah jalan banyak Pak. Langsung tegang kita. Sama mobil tegang. Tentara yang megang senjata juga tegang. Padahal orangnya banyak ya gitu. Lalu mobil digonjang-gonjang. Turun. Gedor. Turun. Wah takut. Saya cuma berdoa Pak, ini teman saya. Yesus tolong. Tolong Yesus. Darah Yesus. Pokoknya sak keluarnya mulut. Darah Yesus. Tolong Yesus. Roh Kudus tolong. Tolong. Itu keluarnya sudah kalimatnya sama gemeter. Pak Yusman tahu. Buka. Karena takut kita buka jendela. Turun. Waktu nurun itu Pak, itu tersibak orang itu. Di jauh sana ada orang bawa tombak. Lari Pak. Saya deg-deg tapi kan gak bisa apa-apa. Ini pasrah menyerah ini udah. Lari Pak, ternyata tombak itu mau dihujam ke kita. Udah waktu mendekat masuk gini kok aneh Pak begitu. Set. Itu ujung besinya itu nempel tok, hanya nempel teng.
terasa dingin leher saya. Loh, saya noleh gini, orang itu bisa diem gini. Saya enggak ngerti apa ini. Gitu. Tapi saya tetap ngomong, tolong Yesus, Roh Kudus tolong, selamatkan kami. Saya enggak ngeliat tentara di belakang, udah gini, enggak takut, ya udah orang masa segitu banyak. Lalu apa yang terjadi? Di tengah kita tolong itu ya, kerumunan itu dihalau orang, orangnya itu tingginya 2 meter lebih. Dihalau gini, minggir. Anehnya semua ikut minggir, Pak. Saya cuma mendengar kata minggir, dihalau. Nurut semua. Sampai yang bawa tombak itu, lalu dia ngomong ke supirnya, cepat Pak, berangkat antar ke bandara sekarang. Minggir, nurut semua sama saya itu. Sampai saya tutup jendela berangkat. Mikir sampai di airport dengan gemeteran, siapa tadi orang besar itu? Pak Yusman, setelah kami sadar dengan tenang Pak, itulah Tuhan kirim malaikatnya. Malaikat Tuhan itu hanya bisa diperintah oleh Tuhan sendiri. Manusia tidak bisa hak. Ada berapa miliar malaikat hari ini yang Tuhan ciptakan. Untuk apa? Menolong pekerjaan Tuhan. Untuk apa malaikat itu sih? Untuk melindungi orang-orang yang percaya. Minggu kemarin saya saksi di Zoom. Ya. Ini fakta beneran dan saya tahu waktu saksi itu ya. Saya itu kunjung ke yayasan orang-orang cacat tuh ya. Di Surabaya itu ada yayasan satu yang paling menyedihkan. Saya sama istri datang ke sana. Mulai anak yang dibuang, jadi anak bayi-bayi itu loh. Itu ditaruh dus Indomie, itu ditaruh di depannya pagar. Ibu itu yang ngambili. Gimana Pak Yusman? Orang-orang ini enggak ngerti saya. Dus Indomie taruh di depan, saya buka bayi Pak. Jadi ya ini tugasku sudah menyelamatkan. Jadi Pak Yusman tahu di tempat ini bayi ada, semua sampai orang tua lansia ada, sampai orang yang gila permulaan ada, tempatnya dipisah, sama gila beneran ada di tengah sawah. Jadi ada 3 tempat lokasi. Lengkap Bapak Yusman mulia apa? Kita kunjung lengkap betul. Yang gila di tengah sawah itu dijaga, yang jaga keras. Kalau gila gini Pak harus pakai kekerasan. Kenapa? Dipukul kayu. Kalau tidak dipukul kayu dia tidak bisa nurut. Bapak jangan masuk loh. Bisa dipukul batu, bisa dibunuh gitu loh ya. Ini gila parah. Yang ini gila-gila permulaan. Oh lucu gila permulaan itu. Kita masuk gitu ya, dipanggil-panggil. Ci, kok gitu ya. Panggil dia. Kalau kita tidak mau nolak itu, sombong gitu ya. Udah toh? Terus, kok minta uangnya kok gitu. Terus teman-teman saya kan ngomong, loh ngerti duit loh mereka itu. Waktu teman saya ngomong ngerti duit, dia kan denger. Ya ngerti Ci, saya bukan orang gila. Loh, padahal dia gila. Jadi, loh ngerti uang loh mereka itu. Yang ngerti Cik, ya kalau orang gendeng tidak ngerti duit. Kita orang waras, jadi dia merasa waras dengan uang ngerti. Jadi di situ Pak saya lihat, gila ya ibu ini ya. Terus ini Yusman saya kasih kesaksian ya, supaya kamu juga kuat. Apa? Ini yayasan kan punya donatur. Kan berharap donatur kirim. Memang selama ekonomi baik enggak apa-apa Pak, mereka kirim. Waktu krisis Pak, donatur ini mundur satu-satu. Tidak mampu ngasih. Kita kehabisan duit, kehabisan obat-obatan. Mulai pusing saya, laporan semua yang kerja di situ. Bu, enggak ada ini loh Bu, obatnya habis loh Bu. Bu, berasnya habis loh Bu. Saya pusing, duit ada gimana ya. Jadi saya pusing, pagi-pagi pusing beneran. Duduk di teras saya, setengah 7 pagi. Termenung saya Yusman, ya di sini nih Yusman, ya di sini. Saya termenung gini, ngeliat pagar gitu. Saya tahu daerahnya itu sepi ya, daerahnya itu ujung di Darmo Permai, Simpang Darmo Permai, paling ujung, sepi udah. Ya. Saya termenung, Tuhan gimana kalau gini, makan apa mereka? Kan bisa mati semua yang sakit ini. Saya ngomong sama Tuhan. Selagi saya gitu Pak, itu pagar diketek, tek gitu. Saya berdiri, saya lihat gini, ibu-ibu tua
agak bongkok gini, tua Pak Isman. Ini loh ya hati saya ya, hati manusia. Langsung dalam hatiku gini, Bu, pagi-pagi sudah mau minta-minta. Tak ngerti aku ini pusing Bu, itu hati saya. Tapi saya maju, apa Bu? Gitu loh. Nah ini nadanya nada kesel kan. Pagi-pagi itu apa Bu? Oh enggak, saya sebentar aja kok. Saya sebentar aja masuk, sebentar aja. Ya masuk, oh masuk. Bawa ke tas kresek, kantong kresek. Ini tolong kasihkan untuk anak-anak di sini ya gitu. Oh dikira kue makanan gitu. Oh ya udah Bu, tinggal di situ aja. Apalagi Bu? Enggak ada, udah saya pulang. Timik-timik jalannya, udah tua Pak. Saya anter di pagar. Saya buka pagar, saya anter. Pak Usman tahu kan sepi kan embongnya. Hanya ada satu tukang becak di depan saya. Tukang becak duduk di becaknya gini. Jadi yang tahu saya tukang becak, pikiran saya begitu. Ya udah Bu, tutup ceklek dia ke sana Pak. Ini kan jalan sepi sana. Saya masuk, saya buka, kue apa sih ini? Bukan kue, bungkusan koran. Saya buka bungkusan koran, uang setumpuk, uang semua, uang besar lagi. Saya lari, saya kejar ibu itu. Lari, buka, cek, loh kok enggak ada, kok hilang? Saya tanya tukang becak, Pak ibu tua tadi kemana? Sono apa sana? Atau ada yang jemput? Pak becaknya dengan santai ngomong apa? Ibu tua siapa Bu? Loh tadi yang saya antar keluar tuh, enggak saya enggak ngeliat ibu tua, saya cuma ibu ngeliat ke depan, tola-tole aja ibu. Saya enggak ngeliat orang lain, enggak ada, cuma ibu sendiri keluar. Dia enggak kelihatan loh. Jadi saya merinding Pak, saya ngeliat ini uang bener ini. Saya nangis, saya ngomong Tuhan terima kasih engkau kirim malaikatmu menolong kebutuhan yayasan. Pak Yusman, selama engkau benar Pak, Tuhan bisa nolong, Sau ini bisa nolong, menyelamatkan dengan cara apa saja. Coba saudara, di zaman ini loh itu. Ya, asal rantainya kuat, imanmu, percayamu bertegang kuat. Betul-betul pengharapan itu Yesus, Sau itu Yesus. Ya, perkara mujizat apa lahir dari situ semua untuk menyelamatkan. Baik kesembuhan, mujizat, semua itu. Lewat apa? Iman. Amin. Tolong pemain musik WL Singer. Tidak ada yang lebih dari itu. Satu ayat cukup menerangkan kita. Betul, Yesus itu pengharapan. Betul, firman itu pengharapan. Dan itu menyelamatkan. Ya. Saudara, mari kita tidak bisa memang jadi Kristen yang Kristen setengah-setengah, Kristen asal-asalan, Kristen gak setia. Ya, kalau gak setia seperti keluarga saya tadi, itu akibatnya. Ganggu terus, oh pertolongan dari iblis tidak ada yang gratis, nggak ada. Ternyata, oh saya tadi belum cerita tuh, belum saya lengkapi. Begitu dibakar, kan adik saya teriak-teriak kan. Anda tahu hari berikutnya, dia sudah tidak takut ini kotor sampai mami saya ngeliat saya. Sudah tidak takut kotor dia. Buka pintu keluar masuk kamar tidak ada. Kalimat kotor tidak ada. Sembuh seketika. Iblis jahat ya, jahat. Kita tidak boleh main-main itu. Setialah kepada Tuhan. Amin.